Shalom, selamat pagi. Ya, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita. Aku tidak akan takut ya. Nah jadi aku tidak akan takut bukannya berarti orang itu gak boleh punya rasa takut. Nah kalau kita takut itu semua orang pasti punya rasa takut ya. Dan karena memang takut itu diberikan Tuhan buat manusia. Sama seperti Tuhan kasih free will. Tuhan juga kasih rasa takut buat setiap kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bahaya. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang jahat. Nah, makanya Tuhan kasih kita rasa takut. Coba kalau kita manusia gak punya rasa takut. Nyebrang jalan lagi rame, lagi cepet. Nyebrang tol seenaknya karena gak punya rasa takut. Wah ada gedung nih tinggi, kita cobain turun. Kita loncat aja gitu. Nah itu kalau orang gak punya rasa takut jadi akhirnya masuk dalam kebodohan. Makanya Tuhan memberi manusia rasa takut supaya terhindar. Nah jadi kalau bicara soal takut juga sebenarnya gini. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita berjalan di dalam visinya Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan mau berbuat apa nih. Mau pakai kita seperti apa. Nah salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa Tuhan memberi kita assignment atau tugas. Salah satunya apa? Rasa takut. Jadi kalau dapat assignment dari Tuhan dan kita gak merasa takut, artinya belum tentu dari Tuhan. Karena assignment dari Tuhan, tugas dari Tuhan, pasti membuat orang takut. Karena yang kasih tugas itu Tuhan. Dan kita gak punya kemampuan buat itu, pasti takut. Nah, sama seperti Musa, waktu Musa dikasih tugas dari Tuhan juga, dia takut. Sebagai manusia tentu takut. Waktu Gideon dikasih tugas, dia takut juga. Yosua juga gitu, waktu dikasih tugas takut juga. Karena memang tugas dari Tuhan itu pasti besar banget. Yang manusia tuh gak akan mampu kalau gak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah jadi takut itu Tuhan kasih dan dari rasa takut itulah muncul keberanian dan kekuatan. Kenapa? Orang-orang yang akhirnya dikasih tugas yakin banget bahwa dia pasti disertai Tuhan. Nah jadi kalau bicara tentang rasa takut ya, nah itu seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi kisah daripada Musa, Yosua dan Gideon, mereka adalah orang-orang yang awalnya takut dan karena dia yakin ada Tuhan di pihak dia, di pihak mereka, akhirnya mereka bisa menang. Nah, jadi kalau kita lihat kisah per kisah itu, ketika mereka yakin ada Tuhan ada di pihak mereka gak berpikir bahwa wah kalau ada Tuhan di pihak kita nih, pasti musuh-musuhnya sama Tuhan yang tadinya berbanyak-banyak didikitin, yang tadinya besar-besar dikecilin, yang tadinya berkuasa dibikin gak berkuasa. Enggak, keyakinan mereka akan Allah di pihak mereka membuat mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah itu besar dan dahsyat dan mampu melakukan banyak perkara. Nah makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6 ini yang menjadi dasar pesan Tuhan kita buat minggu ini. Di sini dikatakan, pemazmur katakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi keyakinan itu, nah kadang-kadang kan kita berpikirnya salah. Kalau Tuhan ada di pihak kita, pasti nih masalah yang gede Tuhan bikin kecil. Kalau Tuhan ada di pihak saya nih, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Belum tentu kayak gitu. Nah oleh karena itu, kalau kita melihat dari beberapa contoh ini Musa, Yosua maupun Gideon dan juga pemazmur, keyakinan bahwa Allah ada di pihak mereka menyertai mereka itulah yang membuat apa? Ketakutan itu tersingkir. Mereka menjadi orang-orang yang bebas dari rasa takut. Nah, oleh karena itu, kita mau belajar pagi hari ini. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai takut. Jadi memang yang menjadi pesan Tuhan minggu ini bukannya soal gak boleh takut ya manusia. Tapi betapa banyaknya manusia, orang-orang percaya yang dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan. Nah orang kalau udah dikuasai rasa takut yang berlebihan sampai akhirnya
hidup mereka fokusnya hanya untuk bagaimana mengatasi rasa takut. Padahal kan untuk mengatasi rasa takut cuma satu, percaya sama Tuhan aja. Gitu. Nah jadi orang yang percaya sama Tuhan tuh jangan kita berpikir, tapi kan gue ke gereja loh, rajin loh. Tapi gue udah pelayanan loh. Rasa takut itu gak bisa ditutupi dengan pelayanan, dengan rajinnya kita ke gereja. Karena itu berbicara tentang sebuah hubungan. Hubungan yang sampai kita punya pewahyuan yang benar tentang Tuhan. Keyakinan itu muncul gak dibikin. Jadi kadang-kadang kan orang kayak ya udahlah kalau takut kita perkatakan aja janji-janji Tuhan. Sampai kita berbusa memperkatakan janji Tuhan. Kalau di dalam roh kitanya gak punya kekuatan, muncul itu pasti. Kita ngelihat yang bagaimana, aduh langsung takut lagi. Terus perkatakan lagi. Jadi kadang-kadang orang memperkatakan firman Tuhan. Itu sama seperti kita lagi ngomong positif. Sama seperti orang-orang yang ngajarin kita ngomong positif aja, bicara positif aja. Tapi kalau masalah hati dan ketakutan itu gak bisa ditutupi dengan itu. Itu harus betul-betul kalau kita mau memperkatakan firman pun memperkatakan firman yang betul-betul menjadi yang kita terima sebagai pewahyuan di dalam kita. Yang jadi pegangan kita. Gua percaya ini, saya percaya ini karena Tuhan udah bicara sama saya. Jadi jangan yakin itu, percaya itu bukannya dibuat percaya. Karena banyak orang yang nggak takut, tapi dia takut gitu. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh rasa takut? Ya kemarin juga waktu Komsel ditanya apa sih yang menjadi rasa takut, banyak lah. Masa depan anak-anak, jodoh, banyak hal yang bisa membuat orang takut. Nah, baik kita mau belajar pagi hari ini bagaimana supaya kita merdeka dari rasa takut. Kita harus betul-betul, yang pertama harus betul-betul mengakar dalam pemahaman kita akan Tuhan. Betul-betul berakar di dalam pemahaman tentang realita akan Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita suka puji sembah, yang kita suka nyanyikan. Betul-betul harus berakar itu gitu. Kadang-kadang orang cuma punya pemahaman bahwa Tuhan tuh baik. Waktu saya minta, Tuhan kasih. Waktu saya perlu, Tuhan cukupi. Terus kalau waktu kita butuh banget, Tuhan nggak cukupi, Tuhan kita bertanya, Tuhan mana? Tuhan kayaknya nggak dengar deh. Padahal saya udah melayani loh, sudah berpuluh-puluh tahun loh. Mana Tuhan mana? Nah, kalau kita cuma beranggapan bahwa Tuhan itu baik, yang kita minta dikasih. Itu artinya kita belum kenal Tuhan. Karena gini loh, orang berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, semua pintu-pintu tertutup tuh terbuka. Wah ikut Tuhan, wah semuanya gampang, semuanya enak. Nah itu kadang-kadang kan yang kita pikir begitu. Ternyata ikut Tuhan itu, pintu itu tertutup loh. Yang kita minta gak selalu Tuhan kasih. Kalau semua yang kita minta Tuhan kasih, kita gak belajar apa-apa. Nggak belajar ketekunan, kita nggak belajar bagaimana berdoa, kita nggak belajar untuk bagaimana datang sama Tuhan. Nah ini makanya di Alkitab dikatakan gini, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan banyak pintu tertutup supaya apa? Kamu minta, supaya kamu ketuk, supaya kamu mencari. Artinya Tuhan memang lagi didik kita jadi prajurit-prajurit yang hebat, yang cari, yang mau ketuk, yang mau minta dengan benar. Nah, pemahaman dengan Tuhan, pemahaman kita akan Tuhan kita gini. Musa, Yosua, dan Gideon. Waktu Musa dikasih tugas, Tuhan bagaimana aku mesti ngomong bagaimana ini, ngadepin orang-orang, ngadepin Firaun, apa yang harus saya katakan kalau mereka tanya siapa yang mengutus aku harus bilang apa? Ini ketakutannya itu ketakutan banget saudara. Nah kalau kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Ini menarik saudara.
firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, di dalam Hakim waktu Gideon dapat tugas juga, sama dia takut. Nah, jadi aku adalah aku ya, ingatin. Itu dalam bahasa aslinya adalah hayah. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Kita lihat juga ini. Hakim-Hakim ya 6. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Menyertai itu bahasanya hayah. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Menyertai itu hayah. Nah jadi pemahaman kita akan Tuhan itu jangan sampai akhirnya kalau yang kita minta kita nggak terima, terus kita tanya Tuhan ada nggak sih sebetulnya di tengah pergumulan yang misalnya anak sakitnya sembuh-sembuh, kita langsung mempertanyakan, Tuhan ada gak sih sebenarnya? Kok gue udah doa bertahun-tahun udah melayani begini banyak, kok Tuhan gak sembuhkan? Tapi yang terpenting adalah di dalam Tuhan itu bukan masalah Tuhan dengar apa enggak doa kita. Bukan masalah gini, bukan masalah yang kita minta Tuhan kabulkan. Kalau buat saya pribadi, yang penting adalah ada penyertaan Tuhan. Ada hayah. Waktu kita susah disertai Tuhan, waktu kita ada di atas disertai Tuhan, waktu kita di air, waktu kita di laut, waktu kita di tengah badai, waktu kita dimanapun kita berada, disertai Tuhan. Nah apa itu ternyata hayah itu punya pengertian gini, aku ada di masa lampau, aku ada di masa sekarang, aku ada di masa depan. Ini Allah pencipta langit dan bumi, ngomong, aku menyertai engkau di masa lampau, sekarang, dan di masa depan. Aku ini Allah yang eksis. Itu artinya menyertai Tuhan. Eksis. Eksis dimanapun juga. Ada, selalu ada. Jadi kalau kita mempertanyakan, Allah ada gak sih? Tuhan bilang, aku adalah Allah yang eksis. Dia Allah yang terus menerus ya. Kalau di dalam bahasa, kalau diterjemahannya dikatakan continue. Be in, be at, be situated. Ada di dalam, dimanapun, di dalam segala situasi. To accompany, untuk menyertai. To be done, to be finished. Dia menyertai bukan cuma sekedar, ya udah disertai sekedarnya. Enggak, sampai selesai. Sampai beres. Coba renungkan itu. Jadi kalau kita pemahaman kita tentang Tuhan cuma gini, apa yang kita minta, kudu dapet. Kita kadang-kadang buat Tuhan kayak sinterklas. Tapi yang terpenting adalah, kalau kita lihat coba Musa, Gideon, sama Yosua. Mereka orang-orang yang berhasil gak? Berhasil. Awalnya apa? Takut. Mereka juga takut. Jadi itu yang saya percaya bahwa kalau Tuhan, berkali-kali saya bilang di sini, berkali-kali kalau Tuhan udah menyertai dari awal dengan penuh keyakinan, being confident bahwa dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Itu yang diyakini oleh Paulus. Nggak mungkin kita ditinggalin begitu aja. Apapun pergumulan kita hari ini, kita minta sama Tuhan, nggak masalah. Kita cari. Kita ketuk itu yang Tuhan mau. Kita belajar untuk itu. Tapi bukannya jawabannya sesuai dengan apa yang mau kita. Kadang-kadang Tuhan belum jawab sampai kita betul-betul dididik menjadi orang-orang yang kuat, tangguh, dewasa. Dan mujizat itu gak selalu gini. Yang buta, celik. Yang lumpuh, jalan. Kadang-kadang kan
di otak kita kan pemahaman tentang Tuhan tuh yang kayak gitu. Mujizat nggak selalu yang seperti itu. Mujizat kadang-kadang kita lihat yang nggak seperti yang klik, kayak tombol on off. Tapi kita tahu bahwa ini kerjaannya Tuhan. Kita tahu ini yang Tuhan sedang lakukan. Nah makanya balik lagi. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Seberapa kita punya pemahaman akan Tuhan. Kalau enggak kita akan kayak yang gue minta gak dikasih. Wah, Tuhan mah gak benar. Tuhan mah gak ada. Udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Gak mau gereja, gak mau melayani. Tapi kalau kita punya pemahaman bahwa apa yang terjadi sama Musa, Yosua, Gideon. Tuhan gak bilang aku akan membuat musuh-musuhmu hilang dalam sekejap. Enggak. Musuhnya tetap gede. Musuhnya tetap banyak. Besar-besar dan kuat. Tapi aku hayah. Aku akan menyertai engkau. Aku akan selesaikan itu. Nah jadi kita mesti punya satu keyakinan bahwa kadang-kadang kita itu, tapi kan Tuhan janji. Janjinya kadang-kadang yang kita mau doang. Yang cocok sama kita. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Dan Tuhan juga bilang bahwa dia bukan manusia yang suka bohong. Nah kalau Tuhan bilang janji, itu is not a promise. Bukan janji yang kayak manusia. It's a covenant. Perjanjian Tuhan itu Tuhan gak akan mungkin. Karena itu perjanjian. Bukan promise. Dan Tuhan juga bilang di dalam Yesaya 55 ayat yang 11. Firman yang keluar dari mulut tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi yang Tuhan udah ngomongin itu, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang telah kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini Allah yang menyertai kita loh. Yang hayah. Harus punya keyakinan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa bebas dari rasa takut, merdeka dari rasa takut adalah gini. Betul-betul kita harus sepihak sama Tuhan ya. Kemarin juga Pak Ishak udah bilang, Tuhan mah selalu ingin ada di pihak kita. Tuhan selalu memberikan tangannya untuk dia menyatakan bahwa dia di pihak kita. Tapi kan problemnya kan kita nggak pernah mau pegang tangan Tuhan. Karena kita kadang-kadang gak sepihak sama Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam Mazmur tadi ya 118. Balik lagi. Ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah jadi ini dari ayat ini kita belajar bahwa pemazmur udah bilang bahwa dia mah sepihak sama Tuhan. Bukan sepihak sama manusia atau pada bangsawan, orang-orang yang punya yang punya kekuatan, yang punya power. Dia sepihak sama Tuhan. Nah, sepihak sama Tuhan tuh artinya gini. Kita mau belajar untuk bagaimana kita mau dibilang sepihak sama Tuhan. Kalau waktu Tuhan, kadang-kadang firman Tuhan yang kita mau jalanin, ketaatan kita ini tergantung dari kita suka gak ya? Kalau gue gak suka, gue gak mau taat ah. Dan Tuhan juga ngerti. Kita pilih-pilih untuk taat aja senyamannya kita. Kalau gak nyaman, kalau bikin susah gue gak mau taat. Nah kalau ini kita gak bisa dibilang bahwa kita udah sepihak sama Tuhan. Kalau kita sepihak sama Tuhan, kalau kita mau ada di pihaknya Tuhan, suka gak suka, nyaman gak nyaman, kadang-kadang rugi pun, kita memilih ikut apa kata Tuhan. Bagaimana mau dibilang sepihak sama Tuhan? Kalau ibadah aja suruh datang aja kita bilang, tapi kan bahaya gini-gini. Tapi kalau kita sepihak sama Tuhan, gue berlindung sama Tuhan, aku tidak takut.
COVID segala macam. Ternyata kena COVID-nya juga bukan di gereja. Bagaimana mau dibilang sepihak sama Tuhan? Tapi kalau mau bilang tentang sepihak, kita ada di pihaknya Tuhan. Udah belajar dari Maria dah, ibunya Yesus. Kalau dia mau tawar sama Tuhan, waktu dia dibilang dia harus mengandung, dia bisa tawar loh. Dia bisa tolak gitu. Karena gak nyaman buat dia. Dia punya resiko untuk suatu hari pun dia bisa dirajam. Dan kalau di waktu zaman dulu, orang hamil di luar nikah, dirajam itu legal. Atau bapaknya tarik dia masukin ke sumur, itu legal. Dia ambil resiko itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu namanya sepihak. Nggak pilih soal nyaman, nggak pilih soal takut gimana gitu. Nah jadi kalau kita mau sepihak sama Tuhan, kita punya kesempatan buat nolak. Kita punya kesempatan buat berargumentasi sama Tuhan. Kita bikin alasan banyak. Tapi kita gak mau. Karena aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku terikat dengan kehendak Tuhan. Aku terikat dengan perintah-Mu. Nah itu sepihak sama Tuhan. Orang yang sepihak sama Tuhan juga kayak Yusuf juga. Dia pengen bebas. Dia punya kesempatan untuk bebas. Tapi dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah. Orang yang sepihak sama Tuhan tuh juga akan berbicara, kalau sampai Tuhan gak tolong juga aku tetap tidak akan menyembah berhala. Aku tidak akan menyembah patung. Itu sepihak sama Tuhan. Orang yang sepihak sama Tuhan, aduh ke gereja doa pagi cuma 30 menit, aduh buang ongkos euy. Tapi orang yang sepihak sama Tuhan lebih baik rugi gak apa-apa kok. Nah itu dia. Jadi kita belajar pagi hari ini. Kalau kita bilang bahwa gue sepihak, gue ada di pihak Tuhan kok. Gue sampai hari ini pun tetap jadi anggota gereja. Enggak yang kayak gitu. Biarlah pagi hari ini kita belajar. Untuk kita memiliki pemahaman tentang Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukan cuma sekedar Tuhan yang baik. Tuhan yang menyertai kita, yang memulai dan yang mengakhiri. Nah makanya banyaklah kalau kita mau pelajari siapa Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Nah dapat pewahyuan dari itu. Nah kalau kita udah tahu, kenal Tuhan. Kita sepihak sama Tuhan. Kita bisa berani bilang, aku tidak akan takut. Betul-betul dari dalam hati kita bilang, aku gak takut kok. Tapi bukan cuma sekedar yang di mulut. Demikian firman Tuhan, memberkati.